Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bertemu lagi kita dalam kajian Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah Aswaja. Kenapa lahir namanya faham Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit saya mereview setelah terjadinya perpecahan di umat muslim, ya, mulai dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman ulama salafus soleh. Sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah ini umat Islam sudah terpecah menjadi banyak golongan, banyak aliran-aliran pemikiran, kepercayaan yang berbeda-beda. Dalam hal ini yang paling menonjol di situ, karena ini sangat didukung oleh pemerintahan waktu itu, kekhalifahan Bani Abbasiyah, yang waktu itu Bani Abbasiyah adalah mencapai masa keemasannya. Pada zaman Abbasiyah inilah Mu'tazilah mendapat di awal periode Abbasiyah di 3 khalifah di Bani Abbasiyah ini mendapat fasilitas, mendapat dukungan yang luar biasa, sehingga Mu'tazilah mempunyai tempat yang spesial. Mulai dari, kalau di zaman di pemerintahan Islami ada namanya Qadhi, itu ditempatkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Salah satu yang paling terkenal ajaran Mu'tazilah, bahkan sampai di situ korbannya salah satunya yaitu Imam Hambali, yaitu kekhalifahan Abbasiyah itu memaksakan satu pendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini pengaruhnya sangat luar biasa ketika Al-Quran disebut makhluk atau Al-Quran itu disebut dengan kudus, sesuatu yang baru. Ini akan berimplikasi kepada akidah-akidah yang lainnya. Kemudian disitulah, karena banyak sekali aliran-aliran yang baru yang terpecah belah luar biasa, banyak sekali. Kemudian muncul kegelisahan. Memang di abad-abad pertengahan itu adalah masa-masa keemasan keilmuan Islam, bisa dibilang seperti itu. Pada abad kedua, abad pertengahan ketiga, di situ lahirlah ulama-ulama hadis yang terkenal. Dimulai dari lahirnya Imam Bukhari. Imam Bukhari yang sangat terkenal, salah satu merupakan, kalau dibilang urutannya kitab suci kalau dalam umat Islam itu nomor 1 Al-Quran, nomor 2 hadis. Hadis yang paling bahasanya itu terkenal itu ya hadis Bukhari, yang mempunyai derajat paling tinggi itu adalah hadis Bukhari. Nah, ini muncul sekitar abad pertengahan abad ketiga. Imam Muslim, Imam Abu Daud dan seterusnya, ahli-ahli hadis itu mengkodifikasi hadis itu ketika zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah. Dan itu faham yang paling dominan adalah faham Mu'tazilah. Kemudian di bidang hadis, kemudian fikih itu juga banyak muncul ulama-ulama fikih, walaupun di periode fikih itu sudah dimulai sejak abad sejak abad kedua, awal abad kedua, dimulai dari lahirnya mazhab Imam Hanafi itu di awal abad kedua itu sudah mulai fikih. Tetapi di pertengahan abad ketiga itu kemunculan mazhab-mazhab fikih itu juga semakin banyak. Kemudian di bidang tasawuf ini juga mulai muncul kajian-kajian tasawuf, bagaimana tidak hanya Islam itu hanya terbatas kepada masalah akidah,
masalah ibadah, tetapi sudah mulai kepada bagaimana Islam itu merambah pada sisi etika. Tasawuf berarti berbicara dengan etika, bahkan sampai pada bagaimana ma'rifatullah, bagaimana jalan menuju Allah. Itu zaman-zaman periode Abbasiyah. Termasuk di dalamnya di situ muncullah pengkodifikasian. Sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah itu bukan baru dimunculkan ketika zaman pertengahan abad ketiga, bukan. Secara substansi ajaran ahlu sunnah wal jamaah adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi penginstitusiannya itu ketika lahirnya atau munculnya pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari maupun Imam Abu Mansur al-Maturidi. Beberapa terminologi ahlu sunnah wal jamaah ini saya akan mencoba membacakan. Ini saya coba karena banyak sekali terminologinya, pemahaman terkait apa sih ahlu sunnah wal jamaah. Saya mengutip dua pendapat. Satu pendapat dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ini dalam kitab Nihayatuz Zen. Beliau menyampaikan yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Islam yang mengikuti mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang akidah, kemudian mengikuti salah satu mazhab 4 yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dalam bidang fikih, kemudian mengikuti mazhab Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Itu salah satu terminologi atau pengertian dari ahlu sunnah wal jamaah menurut Syekh Nawawi. Kemudian menurut Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah itu adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah. Maka kalau kita berpegang kepada Islam aswaja, kita itu termasuk kepada al-firqah an-najiyah. Salah satu hadis yang terkenal, Islam itu nanti akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu golongan yang selamat yaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah, al-firqah an-najiyah. Ulama mengatakan sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu pengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Ini salah dua tadi, saya cukup dua karena banyak sekali. Intinya hampir sama. Siapakah ahli sunnah wal jamaah itu? Orang yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Ini sangat berbeda sekali ketika paham Mu'tazilah. Seperti kita ketahui, paham Mu'tazilah sangat mengagungkan akal atau logika. Jadi ketika ada akal di situ, maka dia mengesampingkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah, yang lanjutannya adalah kudus, adalah hadis baru diciptakan oleh Al-Quran, diciptakan untuk menjawab persoalan yang ada pada waktu itu. Jadi tidak bisa dijadikan pedoman atau dasar dalam menentukan hukum suatu persoalan. Nah, ini Mu'tazilah. Maka ini sedikit cerita terkait ketika kenapa Imam Abu Hasan al-Asy'ari, salah satu ulama dari dua ulama yang menjadi panutan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu yang dimaksud, ada yang mengatakan yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah itu orang yang mengikuti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi atau Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu sebelumnya itu adalah merupakan tokoh Mu'tazilah. Beliau adalah ulama yang berpandangan seperti Mu'tazilah. Beliau lahir sekitar tahun 260 Hijriah, jadi pertengahan abad ketiga. Beliau lahir
di Yaman, tinggal di Yaman. Kalau Al-Maturidi itu di Uzbekistan kalau sekarang. Ini jarak yang cukup jauh, tapi mempunyai pemikiran yang sama dan bukan dari guru yang sama. Nah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini sebelumnya adalah tokoh Mu'tazilah. Sampai pada suatu ketika beliau berumur 40 tahun, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu merenung. Banyak sekali ternyata persoalan-persoalan yang tidak bisa sepenuhnya dijawab oleh logika atau akal. Suatu hari dia berdiskusi bersama dengan gurunya. Salah satu gurunya namanya Al-Jubai. Imam Al-Jubai. Dalam suatu dialog, Imam Asy'ari itu bertanya terkait dengan hukum 3 orang yang meninggal dunia. Kita pahami bahwa kalau paham Mu'tazilah itu berpendapat bahwa manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya itu nanti di akhirat. Barang siapa yang berbuat baik, maka dia pantas mendapatkan surga. Barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat kejelekan, maka nanti di akhirat dihukum oleh Allah di neraka. Itu berlaku hukum kausal seperti itu tanpa mempertimbangkan ridho Allah dan lain sebagainya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah tengah-tengahnya, nanti akan kita sampaikan. Ya, Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, bagaimana pendapat Tuan tentang nasib 3 orang yang meninggal dunia? 3 orang tersebut, 1 orang mukmin, dia orang soleh, kemudian 1 lagi adalah anak kecil, sudah mati. Kemudian yang ketiga itu adalah orang kafir yang ahli maksiat." Maka gurunya Syekh Al-Jubai itu menjawab, "Ya sudah pasti orang mukmin yang soleh tadi akan masuk surga nanti. Kemudian memperoleh derajat yang sangat tinggi. Kemudian orang yang kafir yang berbuat maksiat itu akan dihukum oleh Allah di dalam neraka, mendapatkan derajat yang rendah. Kemudian yang anak kecil itu akan selamat. Tidak disebutkan tempatnya di mana, di surga atau neraka. Kalau di konsepnya Mu'tazilah itu ada manzilan bainal manzilaini, tempat di antara 2 tempat. Nanti ada surga, ada neraka. Nah, ada yang berpendapat, ada yang muslim yang berdosa besar itu nanti ditempatkan di manzilan bainal manzilaini, itu tempat di antara 2 tempat itu tadi. Nah, anak itu selamat tetapi dia juga tidak memperoleh derajat yang tinggi, tetapi juga dia tidak disiksa. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya, "Ya Syekh, mungkinkah anak kecil tersebut meminta derajat yang tinggi kepada Allah ketika nanti di akhirat menuntut, ya Allah, kenapa saya tidak dimasukkan ke surga dengan derajat yang tinggi?" Maka Al-Jubai bertanya, "Tidak mungkin, karena Allah berkata kepada anak itu, orang mukmin itu memperoleh derajat yang tinggi karena amalnya, sedangkan si anak belum pernah memperoleh amal karena dia mati ketika masih kecil, maka tidak mungkin anak kecil itu mendapatkan derajat yang tinggi." Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya lagi, "Bagaimana kalau anak itu menggugat kepada Allah? Ya Allah, kalau demikian itu bukan salahku. Andaikan engkau memberiku umur panjang, tentu aku akan beramal seperti orang mukmin itu. Kenapa engkau mematikan aku sebelum aku beramal?" Katanya Syekh Jubai, "Oh tidak bisa." Allah akan menjawab, "Oh bukan begitu, justru aku mengetahui bahwa bila kamu diberikan umur panjang, maka kamu akan durhaka, sehingga nantinya kamu akan disiksa. Oleh karena itu, demi menjaga masa depanmu, aku matikan kamu sewaktu masih kecil, sebelum kamu menginjak usia dewasa." Kemudian Al-Asy'ari bertanya, "Loh, kalau seperti itu, bagaimana seandainya orang yang kafir itu menggugat kepada Allah dengan berkata, 'Ya Allah, engkau tidak adil. Kenapa engkau mematikan anak kecil itu jika tahu bahwasanya anak kecil itu akan bermaksiat suatu hari nanti?
Kenapa tidak engkau matikan aku, padahal engkau tahu bahwa aku nanti akan berbuat maksiat ketika sudah besar. Kenapa engkau biarkan aku hidup hingga dewasa, sehingga aku menjadi orang kafir dan akhirnya aku disiksa seperti sekarang ini. Mendengar pertanyaan itu, Al-Jubai tidak bisa menjawab. Al-Asy'ari akhirnya semakin lama semakin bimbang dengan pemikiran Mu'tazilah. Kalau seperti itu, di mana sifat keadilan Allah? Kemudian Al-Jubai merenung beberapa hari sampai suatu saat dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, diminta untuk memegang teguh Al-Quran dan Al-Hadis sunnah Rasulullah. Akhirnya setelah itu Imam Asy'ari menyebarkan faham ahli sunnah wal jamaah yang akhirnya pada sampai hari inilah bertahan sampai generasi sampai hari ini. Kalau di Indonesia sekali lagi ahli sunnah wal jamaah itu dilembagakan, diinstitusikan untuk menjaganya. Salah satu ormasnya yaitu Nahdlatul Ulama, itu dalam rangka menjaga ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang paling eksis sampai hari ini adalah karena itu bukan semata-mata karena perjuangan ulama dan lain sebagainya, itu karena ridhonya Allah. Bahkan sampai hari ini yang paling besar ada ahli sunnah wal jamaah, karena golongan yang diridhoi merupakan golongan yang terbesar. Terus bagaimana ahli sunnah wal jamaah itu, atau Hasyim Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam dalam memberikan metode berfikirnya, pokok-pokok keyakinan yang berkaitan dengan tauhid dan selainnya, jadi berwalaupun tauhid selainnya itu bisa fikih dan lain sebagainya, itu harus dilandaskan oleh dalil dan argumen yang definitif atau qat'i dari Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan argumentasi akal yang sehat. Jadi ada Al-Quran, jadi berdasarkan Al-Quran, hadis, kemudian ijma' ulama dan argumentasi akal yang sehat. Sangat menarik. Argumentasi akal yang sehat tetap dipakai, tetapi itu pada poin keempat. Yang pertama, kalau Mu'tazilah berbeda, karena mengagungkan akal, yang paling diutamakan adalah akal. Dalam beragama harus sesuai dengan akal. Akan kita ketemui di masyarakat kita orang yang terlalu mengagung-agungkan logika atau akal dalam beragama. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran, kemudian hadis, ijma' dan tetap menggunakan argumentasi akal yang sehat. Dalam hal ini bisa dinyatakan dengan qiyas, itu salah satunya. Qiyas, ihtisan, adat dan lain sebagainya itu sebenarnya bagian dari agama. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut terkait dengan itu di bab-bab berikutnya. Kemudian bagaimana akidah ahlu sunnah wal jamaah? Akidah ahlu sunnah wal jamaah itu ya akidah Islam itu sendiri. Akidah yang diyakini Rasulullah, para sahabat, ulama penerusnya hingga sekarang, yang terhindar dari berbagai macam bid'ah akidah yang menyimpang darinya. Meski dalam lingkungan ahlu sunnah wal jamaah terkenal dua ulama yang dijadikan panutan dalam akidah, yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu lahir tahun 260 sampai 320 Hijriah, dan Abu Mansur Al-Maturidi 238 Hijriah sampai 333 Hijriah. Tetapi keduanya merupakan penggagas akidah, bukan merupakan penggagas akidah baru dalam Islam, tetapi merupakan ulama yang telah berjasa besar menjaga akidah sesuai tantangan zamannya. Jadi merekalah yang menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai terkodifikasikan seperti ini. Kemudian akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan akidah yang diwarisi dari Rasulullah dan ulama penerusnya. Salah satu akidah yang diajarkan dalam Aswaja itu kita kenal namanya Aqaid Khamsun atau akidah 50. Akidah 50 sebagaimana diterangkan dalam beberapa kitab. Kalau kita sering baca kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kitab kalam tauhid, itu kita kenal namanya akidah 50. Akidah tentang, di situ berisi tentang
sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, dan sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, dan sifat jaiz bagi Nabi. Secara singkat akan saya jelaskan. Biasanya kalau di lingkungan Nahdlatul Ulama itu rata-rata anak sudah hafal, masyarakat sudah hafal. Karena biasanya kan ada di pujian-pujian setelah azan itu ya. Wujud kitam baqa mukhalafatul lil hawadisi hiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basyar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu adalah sifat wajib bagi Allah. Bukan berarti Allah harus, bukan. Itu kalau dalam nanti akan kita jelaskan, itu perlu panjang karena ketauhidan ini butuh pemahaman yang sangat dalam. Ini saya sebutkan saja sifat-sifat wajibnya dulu. Kemudian ada sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah, yaitu adam, hudus, fana. Ini kebalikan dari sifat wajib tadi. Mumasalatul lil hawadisi, jadi sama dengan makhluk, tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Ikhtiyatu ila ghairih, butuh kepada selainnya. Allah tidak butuh kepada manusia. Kita berdoa, kita sholat, kita tidak sholat, kita bermaksiat, Allah tidak rugi karena Allah tidak butuh terhadap makhluk. Ta'addud, lawannya wahdaniyah, Allah lebih dari satu. Lah kita kenal ada misalnya, kita makanya menolak namanya trinitasnya umat Nasrani karena kita meyakini Allah itu ya satu, tidak beranak, tidak diberanakkan. Qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu satu, tidak ada yang lainnya. Allah itu kudrah, maha kuasa, lawannya azam atau lemah. pengen menjadikan apapun kita, Allah itu kuasa. Pengen berbuat apapun, Allah kuasa. Kaharoh jahal maut samam ama bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan mayitan azam ma abkam. Itu sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, namanya sifat mustahil. Kemudian ada sifat jaiz, yaitu melakukan atau meninggalkan segala hal yang mungkin. Itu kewenangannya Allah, sifat yang wenang bahasanya, boleh melakukan atau meninggalkan segala hal. Itu hak prerogatifnya Allah. Kemudian ada sifat para nabi, ada 4 sifat wajibnya: sidik, amanah, fatonah, tabligh. Sidik, nabi, rasul pasti jujur, tidak mungkin berbohong atau kadzib. Amanah, terhindar dari keharaman. Khianah, melakukan keharaman. Fatonah, pandai berargumen, cerdas, tidak mungkin nabi atau rasul itu bodoh. Tabligh, menyampaikan risalah, menyimpan risalah, tidak mungkin kitman atau menyimpan risalah. Semoga kita bisa mencontoh sifat-sifat dari Rasul. Walaupun tidak mungkin semua manusia itu sama seperti Rasul, semoga kita bisa mencontoh perilaku para Rasul. Kemudian ada sifat jaiz, mengalami hal-hal manusia seperti sakit, lapar, tidur, menikah, dan misalnya yang tidak sampai pada taraf mengurangi derajat keagungannya. Itu sifat jaiz bagi Rasul. Kemudian selanjutnya, karena keterbatasan waktu, saya tidak akan menjelaskan satu persatu sifat wajib bagi Allah. Ini salah satu. Kemudian amaliyah aswaja yang kadang-kadang ini yang menjadi tantangan di masa kini, amalan-amalan yang sering dianggap bid'ah oleh orang-orang di luar aswaja. Bahkan mereka sebenarnya menganggap atau mendeklarasikan sebagai aswaja, tapi mereka senantiasa senang membid'ah-bid'ahkan akidah. Padahal ketika kita melakukan itu semua punya dasar. Ini beberapa amalan yang dibid'ahkan oleh mereka. Ini kebanyakan kalau sekarang ini Wahabi itu dikit-dikit haram, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit bid'ah kok dikit-dikit, haram kok dikit-dikit. Ini banyak sekali amalan. Salah satunya tawasul. Mereka tidak mau bertawasul. Ini mereka anggap sebagai bid'ah akidah. Padahal tawasul itu adalah dalam arti bahasa itu adalah mendekatkan diri. Sementara menurut istilah, tawasul adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan wasilah atau perantara. Jadi tawasul itu ada kalanya kita
wasilah pelantara kepada orang yang masih hidup, kepada orang mati, kepada amal soleh kita, itu bisa. Bertawasul kepada amal kita, ini banyak hadis cerita terkait dengan 3 orang yang pernah tinggal dalam gua. Ini saya tidak ceritakan, nanti suatu saat kita ceritakan. Bertawasul dengan amal soleh kita, bertawasul dengan orang-orang soleh, paling utama dengan Nabi. Maka orang NU itu kalau doa itu ila hadratin Nabi Mustafa, itu salah satu tawasul. Bertawasul, perantara. Kita enggak, ya alasannya kalau orang Wahabi itu kenapa kok enggak minta langsung? Iya, kita minta langsung kepada Allah, tapi semua kan harus ada perantaranya. Kemudian bertawasul terhadap orang mati. Ini yang paling diserang oleh orang Wahabi ketika kita bertawasul kepada orang mati. Boleh, semua ada hadisnya, ada dasarnya. Maka saya mengajak terutama anak-anak SMK Itaba terus belajar ketauhidan, itu penting. Jangan sampai lulus dari SMK Itaba karena tidak kuat dasar pondasi akidahnya, gampang terpengaruh oleh akidah-akidah lain. Alhamdulillah guru-guru SMK Itaba itu semuanya guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah, guru-guru NU, baik guru ngaji, guru umum maupun guru produktif, semuanya, nggak ada yang orang Wahabi. Kemudian istighosah ini juga banyak digugat. Loh, kenapa kok harus minta tolong kepada Allah? Padahal istighosah itu artinya minta pertolongan. Bahkan Nabi sendiri pernah beristighosah. Ya. Bukan yang mereka persoalan kadang-kadang, loh, Nabi itu nggak pernah kumpul-kumpul, doa bersama, bacaannya seperti itu. Iya, ini kita ngikuti ulama, dan ulama itu sudah punya dasarnya juga. Ya, maka itu tadi kemarin pernah saya sampaikan masalah taklid dan lain sebagainya, itu penting. Kemudian tabarruk itu ngalap barokah. Ini juga amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang aswaja, orang-orang NU. Kalau bukan orang aswaja itu nggak mungkin mau tabarruk. Tabarruk itu mengharap barokah. Kita ingat ceritanya Nabi Yusuf ketika menyembuhkan ayahnya, siapa namanya itu, Nabi Yakub. Nah, itu bertabaruk juga, Nabi Yakub bertabaruk dengan jubahnya Nabi Yusuf, akhirnya kebutaannya bisa sembuh. Kemudian nanti kita pelajari secara detail di kelas. Kemudian kepercayaan terhadap siksa kubur. Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya bahwa ada alam kubur, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Itu ada. Jadi orang-orang yang sekarang ini mati, ini sedang menikmati siksa kubur dan juga nikmat kubur sampai nanti yaumil kiamah. Kemudian syafaat, kita percaya, maka dalam setiap doa kita semoga mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ada nanti di hari kiamat, kita percaya bahwa syafaat pertolongan dari Nabi itu kepada umatnya, syafaat orang tua kepada anaknya, syafaat orang soleh kepada orang beriman, itu ada. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang diajarkan, amalan-amalan yang diajarkan oleh salah satunya oleh Ahlus Sunnah. Kemudian yang sekarang tantangan yang sangat berat, yang ini sering dipropagandakan oleh Wahabi, ya, ini sekarang tantangannya luar biasa. Ada Syiah, ada Wahabi, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkait dengan propaganda tauhid uluhiyah, rububiyah dan al-asma was sifat. Ini ajaran dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini ada namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Nah, dengan tauhid ini mereka dengan mudahnya mengkafirkan, mensyirikkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ini sangat berbahaya. Bahayanya kenapa? Mereka menganggap bahwa orang yang melakukan tawassul, tabarruk dan lain sebagainya itu lebih jelek, lebih rendah daripada orang kafir sekalipun, dan darahnya halal untuk dibunuh. Ini luar biasa. Makanya naudzubillah, semoga kita dan keluarga kita terhindar dari bahaya propaganda orang-orang Wahabi yang, mohon maaf, kalau di banyak-banyak kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi ini memang sengaja dibentuk oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Barat untuk memecah belah umat Islam. Marilah sama-sama kita berdoa semoga kita tetap istiqomah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah.
Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.